Halo, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Nah, melanjutkan video pembelajaran yang kemarin, hari ini kita akan latihan soal kembali untuk persiapan penilaian akhir semester matematika. Harapkan anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini dengan baik agar nanti bisa mengerjakan pas matematika dengan baik. Nomor 1. Ayah mengisi air ke dalam bak mandi yang memiliki volume 210 liter hingga terisi 2/3 bagian. Setelah itu, ayah menggunakan air di bak itu untuk mandi hingga tersisa 1/5 bagian bak. Banyak air yang digunakan ayah untuk mandi adalah titik-titik berapa liter. Nah, anak-anak harus mencermati dulu kalimatnya. Yang pertama itu ayah mengisi air ke dalam bak mandi yang dimana volume baknya itu adalah 210 liter. Nah, airnya yang terisi adalah 2/3 bagian. Sekarang kita akan mencari 2/3 bagian ini berapa ya yang terisi air. Nah, kita mencari air yang ada dalam bak mandi, yaitu 2/3 dikali 210, yaitu 2/3 dikali volume bak mandi itu ya. Hasilnya adalah, silakan anak-anak, 210 dibagi 3 dikalikan 2. Bisa juga 2 dulu dikali 210 kemudian hasilnya dibagi 3, sama saja ya. Nah, hasilnya adalah 140. Kemudian kita akan mencari sisa ya. Sisa itu adalah 1/5 bagian ini. Sisa setelah air itu digunakan untuk mandi, yaitu 1/5 dikali 210 ya, karena 1/5-nya yang tersisa yang volume mandi itu adalah 210. Kita cari 1/5 dikali 210. Anak-anak silakan dibagi 210 dibagi 5, yaitu hasilnya 42. Nah, sekarang baru kita bisa mencari banyak air yang digunakan ayah untuk mandi ya. Air yang ada adalah 140, sisanya adalah 42. Jadi caranya adalah banyak air yang digunakan ayah adalah tinggal dikurangi 140 dikurangi 42. Hasilnya 98 liter. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2 pada kesempatan kali ini, anak-anak Pak harapkan bisa mengingat kembali tentang unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran. Anak-anak harus mengingat kembali bagian-bagian lingkaran. Seperti yang pertama bisa kita lihat di sini, yang warna hijau. Yang warna hijau ini, lihat bentuknya dalam lingkaran, yang bentuknya seperti pizza ini ya. Ini yang namanya apa? Juring ya. Yang dibatasi oleh, di sini terlihat ada huruf B, O dan C. Ya, ini daerah, yaitu namanya juring. Untuk yang kedua di sini daerah yang berwarna orange. Nah, ini namanya tembereng ya. Kalau udah bentuknya seperti ini ya, seperti apa? Semangka dibelah ya, atau setengahnya lingkaran yang kecil. Nah, ini daerahnya seperti ini, bentuknya seperti panah gitu ya. Itu anak-anak ingat namanya tembereng. Kemudian untuk garis OA, OB dan OC itu namanya jari-jari. Pokoknya apabila garis tersebut ditarik dari sisi lingkaran sampai dengan titik pusat, itu pasti adalah jari-jari. Kemudian AB, diameter. Garis yang ditarik dari sisi lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran ya, dari sisi lingkaran ke sisi berikutnya itu pasti apa? Diameter ya. Hubungan jari-jari dengan diameter apa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya. Setengahnya dari diameter itu adalah jari-jari, atau diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Itu ingat anak-anak, jangan sampai kebalik. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kemudian diameter adalah 2 dikali jari-jari.
Lanjut, kemudian garis ini lengkung AC. AC, perhatikan garis biru ini. Nah, garis lengkung ini namanya busur ya. Kemudian AC yang garis lurus ini namanya tali busur. Kalau yang lengkung itu busur, yang lurus adalah tali busur. Kemudian OD, OD sampai di sini ya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah segitiga. Nah, di sini kita garis tengah-tengahnya itu adalah disebut dengan apotema ya. Silakan nanti anak-anak perhatikan lagi agar lebih memahami tentang bagian-bagian lingkaran. Nomor 3. Perhatikan gambar. Keliling lingkaran di samping adalah titik-titik berapa sentimeter. Nah, ingat keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali D. Nah, perhatikan di sini adalah anak-anak harus mencermati. Ini ada 50 cm. 50 cm ini jari-jari apa diameter? Perhatikan, karena garisnya lurus dari sisi ke sisi lingkaran berikutnya yang melewati titik pusat, maka ini disebut apa? Diameter. Nah, diameternya adalah 50 cm. Berapa kita pakai pi-nya? Karena bukan kelipatan 7, kita pakai berapa? 3,14. Nah, ayo kita ganti. Berarti pi dikali D yaitu 3,14 dikali 50. Hasilnya adalah 157 cm. Nah, ini cukup satu kali jadi buat ya, 3,14 dikali 50. Hasilnya adalah 157 cm. Nomor 4. Roda sepeda yang dikayuh bagus menggelinding dengan panjang lintasan 528 cm. Jika panjang jari-jari roda adalah 14 cm, maka roda sepeda bagus menggelinding sebanyak titik-titik berapa kali? Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang anak-anak lakukan adalah mencari dulu keliling lingkaran. Nah, diketahui di sini adalah jari-jari roda adalah 14 cm. Maka diameternya adalah, ingat diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti diameternya adalah 28 cm. Kita cari dulu kelilingnya dengan rumus pi kali D, yaitu 22/7 dikali 28 cm, yaitu karena kita pakai 28 tadi ya jari-jarinya, yaitu diameternya berarti 28. Jadi 22/7 kali 28, 28 dibagi 7, 4 dikali 22, hasilnya 88 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu keliling lingkaran. Langkah selanjutnya adalah anak-anak harus mencermati rumus tentang mencari panjang lintasan, yaitu panjang lintasan itu rumusnya keliling lingkaran dikali banyak putaran. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah banyaknya roda sepeda bagus yang menggelinding atau berputar ya. Menggelinding itu sama dengan berputar, berarti kita akan mencari banyak putaran. Nah, banyak putaran itu rumusnya panjang lintasan dibagi dengan keliling lingkaran ya. Ini diingat anak-anak ya. Banyak putaran rumusnya panjang lintasan dibagi keliling lingkaran. Kita ganti, panjang lintasan sudah diketahui yaitu 528. Keliling lingkaran juga sudah kita cari yaitu 88 cm. Kita masukkan yaitu 528 dibagi 88. Hasilnya adalah 6. Jadi roda sepeda bagus menggelinding sebanyak 6 kali. Nomor 5. Jika panjang diameter lingkaran kecil adalah 14 cm, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah. Nah, perhatikan gambar lingkaran ini. Di sini ada dua lingkaran, yaitu lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Nah, lingkaran yang besar ini berwarna hitam, kemudian ada lingkaran kecil yang berwarna putih. Nah, kita lihat diameter lingkaran kecil adalah 14 cm. Nah, berarti di sini diameter lingkaran kecil ini 14 cm. Otomatis yang di sebelah kiri ini juga 14 cm. Yang dimana 14 cm di daerah yang berwarna gelap ini adalah jari-jari dari lingkaran yang besar. Ya, kita perhatikan. Nah, jari-jari lingkaran yang besar adalah 14 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil adalah 7 cm.
Nah, sekarang kita bisa menghitung luas daerah yang berwarna gelap. Luas daerah yang berwarna gelap, caranya adalah luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Ya, kita cari sama-sama dulu luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 14, karena R-nya adalah 14 cm. Kita hitung, mendapatkan hasil yaitu 616 cm persegi. Sekarang kita hitung luas lingkaran yang kecil. Luas lingkaran yang kecil, pi dikali R dikali R. 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7. Hasilnya 154 cm persegi. Nah, jadi kita bisa menghitung luas daerah yang berwarna gelap adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, yaitu 616 dikurangi 154. Hasilnya 462 cm persegi. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.